aplikasi CESA FTZ adalah aplikasi yang digunakan untuk baik itu pengguna jasa maupun ahli kepabeanan untuk mengajukan dokumen terkait 01. Pengurusan dokumen di wilayah Batam, khususnya di Free Trade Zone, itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu PPFTZ 01, 02, dan 03. Dokumen 01 itu adalah dokumen yang digunakan untuk pemasukan dan pengeluaran dari dan ke LDP, luar daerah pabean, atau yang biasa kita kenal dengan istilah luar negeri. Kemudian, untuk dokumen 01 juga ada dokumen untuk pengurusan menuju keluar Batam atau TLDDP. Nah, kemudian untuk yang 02 itu adalah dokumen yang digunakan untuk pemasukan ataupun pengeluaran barang dari dan ke kawasan Free FTZ ini yang tujuan dan asalnya itu adalah wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus, misalkan sesama FTZ atau ke kawasan berikat. Nah, itu menggunakan dokumen 02. Kemudian ada dokumen 03 sendiri, yaitu dokumen yang digunakan untuk pemasukan ke wilayah FTZ itu sendiri. Terus bagaimana sih cara pengajuan untuk dokumen PPFTZ itu sendiri? Nah, untuk pengajuan dokumen PPFTZ online itu sendiri, yaitu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di aplikasi ini, itu semua pengurusan baik pengeluaran dan pemasukan barang itu menggunakan aplikasi FTZ online. Mungkin kalau rekan-rekan mau cek atau mau coba lihat halaman depannya itu bisa di web yang sudah tertera ini ya. Tapi untuk usernya belum bisa dikasih karena ini nggak bisa dicoba gitu. Jadi mungkin kita tampilkan aja ya, kita demokan. Ini login seperti biasa. Untuk syarat agar bisa login ke situs ini, yang pertama perusahaan yang bersangkutan sudah memiliki izin usaha BP Kawasan dan memiliki nomor induk berusaha. Nah, jadi kalau misalkan setiap perusahaan yang sudah terdaftar NIB-nya dan sudah mendapatkan izin usaha dari BP Kawasan, itu bisa meminta melalui permohonan untuk penambahan akses FTZ online ini sendiri. Nah, kalau untuk pengurusannya yang penting itu aja sih Bu, untuk setiap pengusaha yang sudah memiliki izin usaha melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan. Untuk pembuatan akun ini sendiri itu bisa diakses melalui di customer Bea Cukai. Mungkin kalau kita mau cari di Google ini udah ada ya. Nah, jadi nanti setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan dulu usernya di portal pengguna jasa. Di sini juga banyak juga ya untuk pengurusan dokumen lainnya itu untuk mendapatkan username-nya itu bisa di portal pengguna jasa ini. Dan untuk akses FTZ online itu harus melalui permohonan seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Ke portal FTZ. Nah, di sini kita bisa login. Nah, ketika berhasil login, kita akan dihadapkan dengan halaman awal ya. Mungkin nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin menjadi PPJK atau ahli kepabeanan ataupun eksportir dan importir, itu pasti nanti kalian pasti akan mengakses halaman ini sendiri. Karena untuk setiap pengurusan dokumen udah wajib dan pasti melalui portal FTZ online. Di sini juga ada peraturan, user manual, info PPFTZ dan lain-lainnya. Kemudian di sini terdapat beberapa menu. Yang home ini seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dashboard. Ini halaman dashboard masih kosong ya. Jadi memang masih aplikasinya ini masih dalam pengembangan juga. Terus di sini ada PPFTZ. Di sini untuk menu PPFTZ ini, disinilah tempat kita untuk mengajukan dokumen baik itu pengeluaran dan pemasukan.
Di sini ada list data yang sudah pernah direkam atau yang akan dikirimkan itu ada di sini semua. Kemudian dokumen PPJK. Nah, PPJK ini sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Jadi kalau misalkan suatu PT yang ingin melakukan ekspor impor tetapi tidak punya ahli kepabeanan atau tidak tahu cara mengisinya ataupun tidak tahu cara pengurusannya, mereka bisa memberikan kuasa kepada PPJK itu sendiri. Jadi PPJK ini seperti agen, kurang lebih gitu. Jadi mereka yang ngurusin segala kegiatan yang berkaitan dengan kepabeanan khususnya di Bea Cukai. Nah, untuk PPJK itu sendiri itu biasa ada sertifikat khusus ya. Jadi mereka punya sertifikat PPJK itu untuk melakukan kegiatannya. Kemudian surat kuasa. Nah, surat kuasa ini adalah surat yang digunakan oleh importir atau eksportir yang diberikan kepada PPJK untuk mendapatkan akses kegiatan pengajuan impor, ekspor, ataupun kegiatan lainnya di aplikasi FTZ. Nah, jadi si pengusaha itu wajib memiliki surat kuasa yang ditunjuk oleh si importir ataupun eksportir. Contoh, semisal PT A itu ingin melakukan pemasukan barang dari luar negeri atau yang bisa kita sebut dengan impor. Nah, untuk pemasukan itu mereka harus punya surat kuasa jika ingin memberikan kuasanya kepada si PPJK itu sendiri. Nah, itu bisa di sini. Nanti di sini ada tanggal berlaku dan sebagainya. Oke, mungkin itu. Kemudian ini izin BP kawasan. PPJK itu sama nggak ya sama forwarder ya? Kalau PPJK dengan forwarder, biasanya itu sama. Biasanya jadi ada perusahaan forwarding yang mengurusin juga ke PPJK. Tapi kadang kan forwarder itu dia hanya shipping agency juga, ada yang seperti itu. Dengan berlakunya FTZ online ini, apakah modul PDE yang sebelumnya itu tetap berlaku atau sekarang masih transisi atau sudah tidak berlaku sama sekali? Oke, kalau untuk modul PDE ya Bu ya, modul PDE itu sudah tidak digunakan lagi karena untuk aplikasi online ini sudah mandatori gitu. Jadi semua pengguna jasa wajib menggunakan FTZ online. Jadi mungkin kalau Ibu atau rekan-rekan sebelumnya pernah ngelihat orang-orang itu mengurusi untuk pengujian dokumen ke kantor Bea Cukai, nah itu yang disebutkan oleh Bu Dwi bahwa itu menggunakan aplikasi PDE atau pertukaran data elektronik. Jadi kalau dulu tuh masih wajib datang ya si pengguna jasanya tuh ke kantor buat ngajuin dokumen, biasanya bawa flash disk. Nah, kalau sekarang dengan adanya aplikasi FTZ ini, pengguna jasa akan lebih mudah untuk melakukan atau mengajukan dokumennya. Kita akan lanjut lagi ke menu PPFTZ. Nah, inilah menu utama yang kita gunakan untuk pengajuan dokumen. Di sini di halaman awal kita bisa cari nomor dokumen kita yang sudah pernah diajukan atau sedang dalam perekaman. Di sini seperti yang kita lihat ya, ada 01 LDP, 01 ke LDP atau ekspor. Oh iya, sebelumnya istilah-istilah LDP ini adalah singkatan dari luar daerah pabean atau simpelnya itu luar negeri. Nah, jadi kalau misalkan impor, berarti kan dari LDP tuh impor. Terus kalau ke, berarti tujuannya ke LDP, itu ekspor, dan sebagainya. Nah, ini kayak KB. KB itu adalah kawasan berikat, FTZ, Free Trade Zone, seperti Batam. Terus KEK, kawasan ekonomi khusus. Ya, kemudian yang TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean. Jadi gitu, kalau misalkan misalkan nih, mau kirim dari Batam, PTA ingin mengirimkan ke misalkan Jakarta, mesin
mesin salah satu perusahaannya. Ya itu berarti mereka harus mengajukan dokumen 01 ke TLDDP. Terus kalau misalkan mereka ingin memasukkan dari dari Jakarta ke Batam itu menggunakan 03 dari TLDDP. Jadi seperti itu. Untuk dokumen pengajuan di Batam itu beda sendiri. Jadi kalau di Batam dan FTZ lainnya itu wajib menggunakan PPFTZ. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana sih cara pengajuan dokumen PPFTZ? Nah, untuk pengajuannya kita di sini bisa mengklik tombol tambah di sini. Di sini kita diajukan di kantor kita KPU Bea Cukai TPB Batam karena